Halo Bestinya kata Ani. Besti, pasca diinfokan kalau masa perpanjangan penahanan Nikita Mirzani ditambah 30 hari ke depan memang masih membuat beragam reaksi pro kontra. Jika sebelumnya pihak kubu Reza Gladys membantah hal tersebut lantaran dianggap bukti yang kurang karena ia menduga justru pernyataan kliennya yang membuat dugaan akan ada tersangka lain dan diduga hal tersebut berkaitan dengan pasal TPPU yang disangkakan pada Nikita Mirzani. Diduga Togar Sitomorang dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok @inisial_aja23 memiliki pandangan sendiri. Diakui agak bingung dengan Nikita yang disematkan pasal tersebut lantaran menurutnya pasal TPPU biasanya untuk narkoba, grafitasi, penyuapan, dan tindak pidana lain yang tidak disebutkan. Dalam hukum yang termasuk di pencucian uang itu hanya terkait narkoba, lalu korupsi, lalu suap. Betul bang. Suap. Iya bang. Memang ada dikatakan pidana lain. Nah, pidana lain ini kan di dalam undang-undang TPPU tidak disebutkan apakah itu pemerasan atau pengancaman. Itu loh maksudnya tuh. Iya bang, agak miris ya bang ya, agak Benar. aneh. Iya. Benar. Jadi kalau di 368, 369 mungkin nih kita nggak ditahan karena kan di bawah 5. Saya sendiri juga dari awal heran. Kok TPPU-nya disangkutin gitu loh. Karena setahu saya TPPU itu tadi hanya narkoba, gratifikasi atau suap ataupun korupsi. Kan Nikita membicarakan tentang produk berbahaya. Betul bang. Betul nggak? Betul bang. Produk berbahaya sehingga Nikita ini dihubungi tapi melalui dokter O. Nah, dokter O tidak bisa langsung ke Nikita tapi ke Mail. Betul, Mail Bang. yang berhubungan dengan dokter Reza kan gitu. Betul bang. Nah, dalam perjalanan itu entah bagaimana akhirnya masuk ke Nikita. Nah, Betul, kalau betul. dilihat rangkaiannya ini kan nggak ada kausalitas, nggak ada hubungan langsung antara Nikita dengan si Pelapor. Dokter Reza, Betul. kan begitu ya? Begitu ya, betul bang. Nah, jadi rangkaiannya itu siapa dan berperan apa, lalu Nikita dengan Mail kan masing-masing punya peranan. Tidak mungkin bisa efret. Ditambah lagi adanya tindak pidana pencucian uang. Nah, di sini yang makin mempersulit atau makin untuk membutuhkan waktu agar tepat penempatan 38, 368 dan 369 karena ada TPPU. Sementara kalau menurut pendapat saya 368 sama 369 ini apakah masuk dalam proporsional terkait dari pencucian uang? Itu Iya. kalau dalam hukum yang termasuk di pencucian uang itu hanya terkait narkoba, lalu korupsi, lalu suap. Betul bang. Suap. Iya bang. Memang ada dikatakan pidana lain. Nah, pidana lain ini kan di dalam undang-undang TPPU tidak disebutkan apakah itu pemerasan atau pengancaman. Itu loh maksudnya tuh. Emang makin panas ya Besti. Jadi ada aja spekulasi dalam kasus ini di warganet. Nah, meskipun gak berani mengatakan kalau penerapan pasal TPPU pada Nikita Mirzani hanya akal-akalan aja, namun analisa Togar Sitomorang menduga kalau ada perbedaan pandangan jaksa. Lantaran pasal TPPU yang dikenakan biasanya untuk grafitasi, penyuapan, perdagangan orang, narkoba, dan tindak pidana yang tidak disebutkan. Apakah pemerasan dan pengancaman masuk di dalamnya? Jadi apakah bisa kita mengatakan bahwa TPPU ini maaf ya, akal-akalan aja bang? Saya nggak berani ngomong itu, tapi kemungkinan Iya, Bang, makanya tadi iya, saya Bang. bilang kan, Heeh. saya bilang kan kalau kita bicara analogi hukum, letter lekan, apa yang tertulis itulah yang tersirat kan gitu. Iya bang, iya bang. Yang tertulis itu kan kalau undang-undang TPPU dikenakan kepada korupsi, narkotika,
ataupun gratifikasi dan suap. Iya bang. Tidak ada di situ disebut tambahan lain, pemerasan dan pengancaman. Iya bang. Nah, ini yang mungkin berbeda dengan maunya jaksa. Kalau saya Iya. menganalisa, Iya bang. Iya bang. karena yakinlah ada di Indonesia ini kan banyak advokat atau orang-orang pintar terkait menelah semacam undang-undang ataupun pasal. Saya sendiri juga dari awal heran, kok TPPU-nya disangkutin gitu loh. Karena setahu saya TPPU itu tadi hanya narkoba, gratifikasi atau suap, ataupun korupsi, ataupun tindak pidana perdagangan orang. TPPO itu boleh. Nah, memang ada dikatakan dan pidana lain. Nah, pidana lain nggak disebutkan dalam undang-undang itu. Apakah pidana lain yang dimaksud pengancaman dan pemerasan atau apa? Itu kalau kita baca undang-undangnya. Oke bang. Nah, Besti, sementara itu DR Dedi DJ yang juga dalam video yang diperlihatkan oleh Emma Waroka dalam video yang beredar di sosial media dan merupakan praktisi hukum memiliki pernyataan yang cukup ekstrim nih perihal kasus yang kini tengah dihadapi Nikita. Di mana dalam video tersebut diduga DR Dedi DJ menyebutkan kalau penolakan berkas dari kejaksaan karena pihak kepolisian belum perfect dalam mencari bukti. Sementara marwah kepolisian akan hancur jika tidak melanjutkan ke P21. Kata yang diduga DR Dedi DJ dalam video tersebut, Besti. Artinya nih, si kepolisian ini masih belum perfect mengumpulkan alat bukti. Kenapa? Buktinya ditolak terus kan, P19 oleh kejaksaan gitu. Nah kalau ditolak terus begitu, harusnya tidak ada alasan buat kepolisian untuk melanjutkan persoalan ini. Ya, tetapi kalau polisi tidak melanjutkan ke P21, maka marwahnya dia akan hancur. Sorry to say ini, ya. Jadi pasti polisi akan berjuang bagaimana caranya dia yang mendalilkan, maka dia harus gitu loh. Artinya, hai polisi, lu lengkapin dulu berkasnya. Lu jangan main tangkap-tangkap aja sama orang gitu kan. Kenapa? Ya harus bisa buktikan. Kenapa? Karena pelanggaran HAM lu nanti. Nah, Ya kan? Jelas kok di dalam tiap warga negara berhak hidup dengan gokil nggak tuh? artinya Nah, nih. bicara tentang kepolisian, Maxi Karepu yang juga merupakan seorang praktisi hukum menilai kalau pasal yang disangkakan kepolisian bisa jadi berbeda dengan kejaksaan nantinya. Karena menurutnya kejaksaan yang akan menilai, Besti. Kalau bicara kemungkinan ada tersangka baru karena ini belum lengkap berkasnya, itu menurut saya sih tidak mungkin, karena ini kan bicara soal kelengkapan berkas perkara. Kalaupun ada tersangka baru, tentunya itu pihak kepolisian nanti ranahnya polisi untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lagi. Baru memang mungkin bisa jadi kalau memang pun ada tersangka baru, calon tersangka baru. Tapi kalau untuk dalam berkas ini yang masih diperpanjang dari pihak kepolisian dengan kejaksaan, ini karena memang kelengkapan berkas perkara yang artinya kalau sebelum tadi itu dalam istilah hukum pidana itu P18 atau P19. Jadi makanya diperpanjang karena belum lengkap berkas tersebut. Terkait bukti-bukti yang seperti WA atau rekaman apapun itu nanti makanya ini polisi justru pasti sudah menyerahkan itu kepada pihak kejaksaan. Ini kejaksaan yang nilai. Pasti dia akan melihat apakah bukti-bukti mana yang cukup kuat, yang berkualitas ya. Ini bukan bicara kuantitas lagi, bicara bukti yang kualitas itu yang dibutuhkan oleh pihak kejaksaan. Jadi sekarang kejaksaanlah yang menilai apakah bukti-bukti tersebut sudah sesuai dengan apa yang menjadi syarat daripada alat bukti yang ada. Demikian. Kejaksaan bukan menolak, tapi dia mengembalikan untuk dilengkapi terkait berkas perkara tersebut. Jadi bukti-bukti, alat bukti. Jadi memang kalau kejaksaan dia pasti teliti betul. Polisi bisa saja memberikan alat bukti atau bukti-bukti yang banyak, tapi yang akan menilai itu adalah kejaksaan. Bahkan pasal-pasal di terapan polisi itu bisa juga nanti dianulir oleh pihak kejaksaan. Pasal yang diterapkan nanti itu dari pihak kejaksaan, bukan lagi dari polisi.
Demikian gitu. Nah, tak sampai di situ aja, Besti. Maxi Karpu juga diduga dalam unggahan video yang beredar di sosial media menyampaikan perihal ketelitian kejaksaan dalam berkas perkara yang diajukan, termasuk penilaian pasal yang disangkakan. Meski pengembalian berkas adalah hal yang biasa terjadi karena harus dilengkapi, namun disebutnya jika pasal TPPU tidak terbukti menurut kejaksaan, maka pasal tersebut tidak akan dicantumkan. Tentu kalau bicara pemerasan, kemudian bicara soal TPPU, ya memang pasti ketika dijadikan tersangka Nikita Mirzani tentu sudah ada bukti-bukti yang cukup dari pihak kepolisian. Tidak mungkin kalau dibikin tersangka. Cuman memang di dalam kejaksaan ini mereka juga lebih detail lagi. Mereka nggak sembarang karena ketika itu sudah lengkap, kemudian berkas diserahkan kepada pihak kejaksaan dan Nikita Mirzani sebagai tersangka pun itu nanti akan dilanjutkan ke pihak pengadilan. Makanya dia nggak sembarang pihak kejaksaan, dia sangat teliti. Dan ini hal yang wajar, hal yang lumrah ketika berkas itu bolak-balik. Ada banyak perkara yang seperti itu, bukan cuma Nikita Mirzani. Kalau memang ada unsur TPPU, memang penyidik yang akan menilai ini. Memang kalau kita sebagai praktisi hukum kita melihat sebetulnya cukup jauh dibilang TPPU. Tapi ya kan yang tahu penyidik. Mereka tentunya sudah mengumpulkan bukti-bukti dari awal. Nanti ini kembali lagi kepada pihak kejaksaan. Kalau memang itu nanti hanya pemerasan, tentu TPPU tidak akan dicantumkan oleh pihak kejaksaan. Makanya polisi boleh mencantumkan berapa pasal, sebanyak apapun pasalnya, tetapi akan disortir, akan diseleksi oleh pihak kejaksaan. Demikian. Tergantung kejaksaan, Besti. Pihak kejaksaan akan memeriksa dan kepolisian bisa menyangkakan pasal dari hasil penyelidikan karena kan emang ada proses penyidikan, Besti. Anyway, jika DRD DJ dan Maxi Karpu praktisi hukum tadi bicara perihal pasal dan penolakan atau dikembalikannya berkas Nikita dari kejaksaan ke kepolisian untuk dilengkapi, Fitri Salhuteru justru kepo nih dengan ancaman hukuman Nikita yang menurutnya ada bukti pemerasan, sementara Isa Zega yang menurutnya dalam BAP-nya tidak ada pemerasan dituntut hukuman 5 tahun. Nikita kira-kira berapa tahun, cenah? Hal tersebut disampaikan Fitri Salhuteru dalam unggahan video yang beredar di sosial media. Aku mau menjawab DM kalian yang gak beludak bertanya tentang pendapat aku perpanjangannya penahanan NM. Ini untuk TV, untuk portal online dan lain-lain, gak usah nyari-nyari aku minta wawancara. Aku lagi males main artis-artisan ya, aku udah tenang ya. Menurut aku cuman sedikit jawabannya sesuai dengan prosedur. Kalau ada yang ngomong yang menciptakan buzzer sudut pandang ini itu udah basi ya. Emang kalian siapa? Bisa ngatur hukum di negara ini. Tapi ada yang menarik nih. Kalau di Kepanjen, Isa Zega yang dalam BAP-nya tidak ada tuh BAP pemerasan, adanya pencemaran nama baik. Di dalam kesaksian para saksi juga tidak ada itu pemerasan, dituntut 5 tahun. Nih kalau NM berapa tahun Pak Jaksa? Jangan kalah sama Jaksa Kepanjen ya. Pengen tahu, menarik, sangat menarik. Ini NM kan ada perbuatannya, ada barang buktinya, ada berapa lama dituntutnya. Dan gak hanya Niki, Besti, Fitri Salhuteru pun menyebut nama Samira. Dalam unggahan video tersebut, menurutnya tujuan reviewnya untuk menghancurkan dunia skincare karena diduga melakukan pemerasan. Dan Fitri pun meminta agar netizen mengurus hidupnya sendiri karena baginya yang penting sekarang para owner skincare bisa berjualan lagi. Balik lagi ke si Samira ya. Akhirnya kita semua tahu bahwa tujuan dia mereview itu untuk membuat hancur dunia skincare yang sekarang sudah hancur. Dan tujuan dia bukan buat masyarakat, terbukti dia berniat memeras. Jadi buat apa lagi kita menganggap manusia itu ada untuk kebaikan masyarakat. Samira sakit hati mungkin ya, tidak berhasil mendapatkan hasil besar dari dia dipasang menjadi pion untuk onar. Nasib kau memang apek, Samira. Bagaimana aku nggak bilang, miring dulu. Bagaimana aku nggak bilang si Samira ini apes ya? Mungkin dulu orang masih mengenal dia seorang dokter ya, walaupun mungkin beberapa orang bilang memang sifat dia agak aneh ya. Agak ya udah bukan harus dimiliki oleh orang yang menyandang gelar dokter ya.
tapi itu urusan dia. Tapi setelah dia se-Indonesia tahu dengan dia muncul sebagai manusia bertopeng, lalu mengatasnamakan rakyat, katanya untuk kepentingan rakyat, tiba-tiba beredar dugaan dia memeras 20 miliar. Apa nggak malu tuh sekeluarga? Mungkin kalau ibu bapaknya masih hidup ya, dengan lantam sekarang menyebut-nyebut namaku, yang aku tidak punya kepentingan untuk cuan atau memeras. Memang agak lain nih manusia. Tuh, pokoknya sudahlah netizen, udah si Samira ini ya, udah nggak ada lagi suaranya dipercaya ya. Alhamdulillah kalian semua pinter. Udah kalian fokus aja sama hidup kalian masing-masing sekarang. Yang sedang berperkara sama hukum biarin aja. Mudah-mudahan segera selesai masalahnya. Yang penting kalian owner skincare yang mau dihancurkan itu sekarang sudah kembali semangat dan berjualan lagi ya, karena itu tujuannya si Samira. Kalian gak jualan ternyata gak berhasil. Semangat jualan ya. Jangan kalian beli skincare owner yang zolim, yang mau orang lain hancur. Nah Besti, melihat kasus skincare yang masih huru-hara, apakah jika Nikita Mirzani muncul akan banyak yang terbuka? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.